Sinta duduk di bangku taman, memandangi danau buatan di tengah taman menteng. Hari ini hatinya terasa begitu muram dan berat. Mungkin karena musim hujan telah tiba, dan dedaunan yang basah kuyup karena hujan deras semalam membuatnya semakin tertekan. Atau, mungkin karena ia baru saja putus dengan seseorang yang, meskipun tidak begitu ia cintai, namun cukup dekat di hatinya. Ya, hubungannya dengan Budi memang tidak begitu berhasil. Mereka sangat jarang bertemu karena jadwal kerja Budi yang tidak menentu. Dia adalah seorang anggota reserse kriminal, dan orang-orang seperti dia hampir tidak punya jadwal tetap. Namun, Sinta menikmati mengobrol dengannya di setiap pertemuan langka mereka. Budi adalah pria yang ceria, energik, tidak pernah murung, dan selalu menyemangati Sinta. Tapi pertemuan sekali dalam 1 atau 2 minggu jelas tidak cukup bagi Sinta, dan ia pun mengusulkan untuk berpisah. Budi menolaknya. Ia sangat menyukai Sinta. Gadis seperti Sinta sulit ditemui di zaman sekarang. Dibesarkan oleh kakeknya, seorang pensiunan perwira TNI, Sinta tahu betul harga dari kesopanan, kejujuran, kesetiaan, dan keandalan. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah berbohong, dan merupakan seorang wanita yang sangat terpelajar. Selain itu, mereka memiliki minat profesional yang sama. Keduanya mengabdi pada hukum dan masyarakat. Sinta memang bekerja di sebuah firma hukum swasta, tetapi mereka selalu punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka juga sama-sama menyukai film-film warkop DKI klasik dan sering menontonnya bersama. Mereka punya penulis favorit yang sama dan sering mendiskusikan karya-karya sastra Indonesia yang mereka sukai sejak kecil. Namun, terlepas dari banyaknya kesamaan minat, Sinta merasa Budi bukanlah pria yang tepat untuknya. Ia lebih seperti seorang sahabat yang bisa diandalkan dan setia, bukan seseorang yang akan ia ikuti sampai ke ujung dunia. Karena itu, mereka berpisah sebagai teman baik. Tapi hari ini, duduk di taman yang indah di tengah mendung Jakarta, Sinta merasa sedih. Ia teringat kakeknya, dan ibunya yang meninggal terlalu cepat karena sakit. Ia teringat bagaimana mereka hidup bertiga, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Nenek Sinta meninggal saat ia masih sangat kecil. Sinta hanya tahu tentang sosok neneknya dari cerita ibu dan kakeknya. Ayahnya? Sinta tidak pernah mengenalnya sama sekali. Menurut cerita ibunya, mereka bertemu di sebuah acara, mulai berkencan, dan ibunya cepat hamil. Ketika calon ayah itu tahu, ia tidak hanya menolak anaknya, tetapi juga kabur dari kota. Ibu Sinta tidak menggugurkan kandungannya, dan memutuskan untuk melahirkan. Untungnya, kedua orang tuanya mendukung keputusannya. Namun, 2 tahun setelah cucunya lahir, neneknya meninggal, dan Sinta hanya dibesarkan oleh ibu dan kakeknya. Dan ketika Sinta masuk kelas 1 SD, ibunya meninggal dunia secara mendadak. Jadilah mereka berdua, Sinta dan kakeknya, di sebuah rumah peninggalan yang cukup besar di kawasan Jakarta Pusat. Kakeknya sangat menyayangi cucunya. Beliau memanjakannya semampu yang ia bisa, namun di saat yang sama tetap mendidiknya dengan disiplin yang keras, nyaris seperti didikan militer. Sinta juga sangat mencintai kakeknya. Baginya, kakek adalah satu-satunya keluarga terdekat yang ia miliki. Setelah lulus SMA, Sinta masuk ke Fakultas Hukum. Kakeknya tidak keberatan, bahkan mendukung dan berkata bahwa tidak penting dalam seragam apa seseorang mengabdi pada negara, militer atau sipil. Beliau sering mengeluh tentang bagaimana makna abdi negara telah bergeser. Bagaimana mungkin mereka yang seharusnya melayani rakyat justru bermental priayi, geramnya. Apa yang ada di pikiran mereka saat melakukan itu? Sinta mencoba menenangkan kakeknya, tetapi ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata beliau. Ia pun tidak suka melihat realitas itu. Ketika Sinta hampir menyelesaikan kuliahnya, kakeknya meninggal dunia. Beliau tidak sakit, jantungnya berhenti dalam tidur. Hal seperti itu bisa terjadi, dan Sinta pun tinggal sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. Ia memang punya seorang sahabat sejak SMA, Tania. Mungkin Tania adalah satu-satunya orang yang benar-benar menjadi sahabat Sinta sejak kecil. Tania punya masalahnya sendiri, dan Sinta dididik untuk tidak membebani orang lain dengan masalahnya. Ketika kakeknya meninggal, Tania tinggal bersama Sinta selama beberapa hari.
Ia melihat dan mengerti betapa beratnya kehilangan itu bagi sahabatnya, dan betapa pentingnya ada seseorang di sisinya saat itu. Setelah sedikit pulih dari kehilangan orang terkasih, Sinta mengumpulkan semangatnya, menyelesaikan kuliah, dan langsung mendapatkan pekerjaan. Ia sangat menyukai bidang yang dipilihnya, hukum perdata. Dalam pekerjaannya, ia sering membantu orang. Sinta sangat bahagia ketika berhasil mendamaikan pasangan dan menyelamatkan sebuah keluarga. Sudah 4 tahun berlalu sejak kakeknya meninggal, tetapi Sinta masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan itu. Orang bilang setiap orang punya waktu berdukanya sendiri. Ada yang butuh setengah tahun, ada yang bertahun-tahun menunggu dan berharap orang yang dicintai hanya pergi jauh dan akan segera kembali. Sinta termasuk kategori kedua. Kenapa gadis secantik Anda menangis? Apa ada sesuatu yang terjadi? Sebuah suara laki-laki asing memecah lamunannya. Sinta menoleh ke arah suara itu. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, usianya tidak lebih dari 30 tahun. Maaf, Anda berbicara pada saya, tanya Sinta. Iya, pada Anda. Apa saya bisa membantu? Sayangnya, tidak. Anda sedang berduka, ya? Tanya pria itu dengan simpatik. Bagaimana ia menjelaskannya? Dukanya sudah terjadi lama sekali, hanya saja saya belum bisa menerimanya. Terkadang memang begitu. Saya mengerti. Ayah saya baru meninggal setahun yang lalu, dan sampai sekarang saya masih tidak percaya. Kadang saat pulang ke rumah, saya berpikir, sebentar lagi saya buka pintu, dan beliau ada di rumah. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain ayah, beliau satu-satunya orang terdekat saya. Sinta menatap pria asing itu dengan penuh minat dan empati. Sepertinya kami punya luka yang sama. Masing-masing dengan ceritanya, tapi intinya sama. Mungkin pertemuan ini bukan kebetulan, pikir Sinta. Saya sangat mengerti perasaan Anda. Kakek saya meninggal 4 tahun lalu. Saya juga sampai sekarang masih berharap saat pulang, membuka pintu, dan mendengar suaranya. Maaf, orang tua Anda, saudara? Tidak ada. Ibu saya meninggal saat saya berumur 7 tahun. Ayah tidak pernah saya kenal. Saya tidak punya saudara. Satu-satunya makhluk hidup terdekat dalam hidup saya adalah kucing saya, Miko. Oh, saya turut berduka. Sulit hidup sendirian, terutama saat kembali ke rumah yang kosong. Setidaknya Anda punya kucing. Saya bahkan tidak terpikir untuk memelihara kucing. Saya kasihan pada hewannya karena saya terus-menerus bekerja. Tidak juga, kok. Kucing bisa hidup mandiri tanpa pemilik selama beberapa hari. Yang penting sediakan makanan dan bersihkan kotak pasirnya. Kalau begitu, saya akan mempertimbangkannya. Mungkin saya akan memelihara satu. Harus. Setidaknya ada semangat untuk pulang. Tahu ada yang menunggu. Maaf, nama Anda siapa? Saya Dimas. Dimas mengulurkan tangannya. Sinta. Gadis itu menjabat tangan Dimas dengan mantap. Senang berkenalan dengan Anda, Sinta. Saya lihat Anda kedinginan. Mungkin kita bisa minum kopi untuk menghangatkan diri? Baru saat itulah, Sinta sadar bahwa ia memang kedinginan. Ya, kopi sepertinya ide bagus, setuju Sinta. Mereka masuk ke kafe terdekat dan memesan secangkir kopi. Dimas menawarkan makanan, tetapi Sinta menolak dengan tegas. Mereka berbicara tentang orang-orang terkasih mereka, mengenang masa kecil, berbagi emosi, dan membicarakan hobi serta selera mereka dalam film, musik, dan sastra. Ternyata, Dimas juga menyukai film-film Indonesia klasik dan senang menontonnya kembali saat ada waktu luang. Dan saya juga sangat suka membaca, aku Dimas, yang membuat Sinta terkejut. Tapi waktunya sangat terbatas. Luar biasa, kata Sinta jujur. Di zaman sekarang, anak muda lebih suka internet dan film. Anda suka membaca, itu mengejutkan saya. Andai saja waktu luang lebih banyak, kata Dimas dengan sedikit penyesalan. Ya, saya mengerti. Waktu luang saya juga sedikit, dan saya juga sangat suka membaca. Genre apa yang Anda sukai? Saya suka membaca klasik dan juga sastra kontemporer. Kalau ada kesempatan, saya baca apa saja yang ada. Teman saya punya perpustakaan besar di rumahnya. Saya sudah banyak membaca koleksinya. Hebat,
Di rumah kami juga banyak buku. Kakek suka membaca dan menularkannya pada saya. Apa karya favorit Anda, kalau ada? Ada. Dia menunduk malu. Pangeran Kecil karya Exupéry. Masa? Anda bercanda? Kata Sinta, benar-benar terkejut. Lucu ya? Pria dewasa menyukai dongeng, Dimas semakin malu. Bukan begitu. Saya terkesan karena itu juga buku favorit saya, dan saya tidak menganggapnya dongeng. Ya, memang ada unsur fantasi. Tapi begitu banyak filosofi dan kehidupan dalam buku yang jenius itu. Saya rasa itu adalah mahakarya sastra untuk sepanjang masa. Tapi buku itu harus dibaca saat dewasa. Di masa kecil, pemahamannya berbeda dan maknanya terasa lain. Ya, saya baru membacanya lagi sebulan yang lalu. Waktu itu saya sakit dan ada kesempatan, jadi saya baca lagi. Entah sudah yang keberapa kalinya. Saya juga sudah membacanya mungkin 7 kali. Mereka terus berbicara. Dan dengan setiap topik baru, Sinta semakin terkejut. Rasanya seperti ia sedang duduk di hadapan kembarannya dalam versi laki-laki. Akhirnya mereka memesan makan siang, dan selama percakapan mereka beralih menggunakan kamu dan aku. Setelah makan siang, Dimas menawarkan untuk mengantar Sinta pulang. Sinta setuju. Di dekat gerbang rumahnya, mereka bertukar nomor telepon dan berpisah. Sinta sangat terkesan dengan pertemuan tak terduga ini. Ia merasa sangat mudah berkomunikasi dengan Dimas, meskipun ia adalah gadis yang mudah bergaul dan tidak pernah punya masalah dalam berkomunikasi. Tapi kali ini, ia merasakan perasaan dan emosi yang sama sekali baru. Sinta menelepon sahabatnya. Halo, Tania. Malam ini ada acara? Halo, yang hilang. Hari ini nggak ada. Kenapa? Ada tawaran? Iya. Datang ke rumahku? Iya. Nginep, kita ngobrol. Ada yang menarik? Tanya Tania penasaran. Datang saja, nanti ku ceritakan. Oke, aku kesana jam 8. Bisa? Bisa, ku tunggu ya. Ketika Tania tiba, Sinta langsung menceritakan pertemuan menakjubkannya dari depan pintu. Tania menatap Sinta dan nyaris tidak mengenalinya. Dengar, sepertinya kamu jatuh cinta, senyum sahabatnya. Kamu sampai bersinar begitu. Masa bisa secepat itu? Jangan mengada-ada. Aku nggak jatuh cinta. Aku hanya suka sama dia. Itu saja. Oh ya? Seakan aku tidak kenal kamu saja. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Tania, sudahlah. Aku memang sangat menyukainya. Tahu tidak, kadang rasanya seperti aku sedang berbicara dengan diriku sendiri. Tapi aku tidak yakin apa dia juga menyukaiku. Kenapa? Entahlah. Hanya ada perasaan kalau dia menyukai tipe gadis yang berbeda, tipe yang lain, mungkin. Dan karena itulah dia mendekatimu? Tanya Tania ragu. Aku tidak bicara soal penampilan, tapi soal dunia batin. Kamu mengada-ada, kurasa. Atau kamu hanya khawatir dia tidak akan menelepon, dan kamu sendiri jelas tidak akan menelepon duluan. Tentu saja tidak. Kalau begitu, tunggu saja sebentar. Beri dia waktu. Mungkin dia juga takut tidak kamu sukai, apalagi kalau mengingat cerita kesamaan kalian. Baiklah, kita lihat saja. Tapi aku akan sangat menyesal jika dia tidak menelepon. Aku yakin dia akan menelepon. Tania tiba-tiba melompat dari kursinya. Maaf, aku lupa menelepon ibuku. Sebentar ya. Oh, tentu saja. Silakan. Aku mau kasih makan Miko dulu, kata Sinta dan keluar dari ruangan. Beberapa menit kemudian, Tania datang ke dapur. Gimana kabar Tante Rina? Tanya Sinta. Baik-baik saja. Tapi tetap tidak mau ke dokter. Kakinya sudah sakit sebulan. Tapi dia tahan dan keras kepala. Aku tidak tahu bagaimana membujuknya. Ya, memang sulit membujuk orang tua untuk ke dokter. Para gadis itu melanjutkan obrolan mereka di dapur, dan saat itu telepon Sinta berdering. Ia melihat layar. Itu Dimas. Wajah Sinta memerah dan ia menunjukkan teleponnya pada sahabatnya. Angkat, tunggu apa lagi? Desak Tania. Halo. Kata Sinta dengan suara bergetar. Hai, lagi apa? Lagi ngobrol sama sahabatku. Sayang sekali.
Kenapa? Tanya Sinta heran. Aku berharap kamu sendirian dan merindukanku, kata Dimas jujur. Sinta kembali memerah. Ia bingung harus menjawab apa. Mengakui bahwa ia memang merindukannya, atau berbohong dan mengatakan sahabatnya tidak membiarkannya merasa rindu. Tapi Sinta menemukan cara menjawab tanpa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Apa kamu ingin aku merindukanmu? Ya, jawab Dimas lugas. Tadi di kafe, rasanya kita punya banyak kesamaan. Dan kalau aku merindukanmu, berarti kamu juga harus merindukanku. Mungkin aku ini pria sombong yang sok tahu. Tidak, kamu bukan orang sombong, dan pikiranmu benar, jawab Sinta. Mungkin besok kita bisa pergi ke suatu tempat? Kamu bebas besok? Ya, besok aku libur. Kita mau kemana? Kamu maunya kemana? Sejujurnya, aku ingin pergi ke sirkus. Aku suka sekali sirkus, dan sudah lama tidak ke sana. Bagaimana menurutmu? Sinta hampir menjatuhkan telepon dari tangannya. Satu lagi tembakan tepat sasaran. Aku suka sekali sirkus. Aku suka aroma khasnya yang mengingatkan pada masa kecil. Dengan senang hati. Kalau begitu sudah diputuskan. Aku akan cek tiketnya sekarang, nanti aku kabari jam berapa kita bertemu. Baik. Oke. Sampai nanti, senyum Sinta dan mematikan telepon. Tania, yang selama ini diam-diam mengamati tingkah laku sahabatnya, tersenyum dan bertanya, apa hanya perasaanku saja atau kalian punya kesamaan lagi? Bayangkan, dia juga suka sirkus. Aku mulai takut. Takut apa? Tania tidak mengerti. Kebetulan sebanyak ini rasanya tidak mungkin. Tolong matikan naluri pengacara-mu itu. Bagi orang normal, ini namanya takdir, atau bertemu belahan jiwa. Harusnya kamu senang, bukan takut. Entahlah. Apa hal seperti itu benar-benar ada? Nah, kamu lihat sendiri kan, memang ada. Aku sendiri kaget dengan begitu banyak kesamaan di antara dua orang, tapi aku tulus ikut bahagia untukmu. Sinta menerima pesan. Dimas sudah membeli 2 tiket untuk pertunjukan jam 3 sore besok dan menulis bahwa ia akan menjemput Sinta jam 2 agar Sinta bersiap-siap. Sinta membalas baik, mengucapkan selamat malam, dan offline. Mereka masih lama membahas kejadian itu dengan Tania. Emosi Sinta meluap-luap, dan sahabatnya melihatnya. Ia mengerti bahwa Sinta perlu mencurahkan isi hatinya, berbagi emosi dan kesannya. Mereka mengobrol sampai hampir jam 3 pagi, dan baru tidur setelah membahas semua kemungkinan perkembangan hubungan mereka keesokan harinya. Hari berikutnya memberikan Sinta banyak sekali hal positif, sirkus, lalu makan malam di restoran, lalu ciuman perpisahan di depan rumah, yang membuat kepalanya pusing. Tapi Dimas tidak mencoba masuk ke rumah, ia hanya mengantar Sinta sampai gerbang, yang membuatnya semakin terpesona. Mereka pun mulai berkencan. Dimas sering menjemput Sinta dari kantor. Mereka makan malam, lalu ia mengantarnya pulang. Tapi hubungan mereka tidak melangkah lebih jauh. Bahkan tidak ada upaya dari Dimas, dan ini mulai membuat Sinta khawatir. Suatu malam, Sinta tidak tahan lagi dan menceritakannya pada Tania. Aku tidak mengerti. Kita sudah pacaran 3 bulan, dan dia bahkan tidak mencoba mendekatiku. Apa yang salah? Entahlah. Mungkin dia menunggu inisiatif darimu, dan tidak mau menyinggungmu dengan tindakannya. Ayolah, di mana kamu pernah lihat pria seperti itu? Sinta tidak percaya pada dongeng. Yah, siapa tahu. Aku tidak bisa menemukan penjelasan lain, kata Tania jujur. Mungkin ada baiknya kamu mengundangnya ke rumahmu? Di situ kan dia tidak bisa menghindar lagi. Ih, itu terdengar seolah aku memancingnya untuk menerkamku. Bukan gayaku. Kalau begitu, aku akan bertanya langsung padanya apa yang salah. Dengar, mungkin dia termasuk pria yang percaya bahwa sebelum menikah, tidak boleh? Sinta bahkan tersedak tehnya karena terkejut. Kamu pernah lihat yang seperti itu? Itu bukan cerita dongeng lagi, tapi cerita dari planet lain. Kalau gadis seperti itu masih bisa ditemui, tapi kalau laki-laki, jangan buat aku tertawa. Nah, mungkin dia berpikir kamu gadis seperti itu, usul Tania. Kamu kan bilang dibesarkan oleh kakekmu yang tentara dan sangat keras, meskipun adil. Dengar, ini omong kosong.
Usiaku 26 tahun, kakek sudah meninggal 4 tahun. Masa aku hidup seperti biarawati selama 4 tahun ini? Sinta, aku hanya memberimu pilihan, dan kamu menyangkal semuanya. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya, dan kenapa dia bersikap seperti itu. Tania mulai kesal. Tanya saja langsung, jadi kamu tahu pasti, kalau dia jujur. Baiklah, jangan marah, aku benar-benar terganggu dengan situasi yang tidak jelas ini. Besok malam kami bertemu. Aku akan bertanya, kepalaku sudah mau meledak. Itu baru benar. Keesokan malamnya, Dimas datang menjemput Sinta dari kantor dengan buket bunga yang besar. Ia memang sering memberi Sinta bunga, tapi buket kali ini benar-benar mewah. Sinta mendekati mobil dan mencium pipi Dimas. Hai. Dimas tampak sangat tegang. Terlihat dari wajahnya, gerak-geriknya. Sinta juga menjadi tegang karena merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ada apa? Tanya Sinta. Dimas diam. Sepertinya ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang penting, tetapi tidak bisa memutuskannya. Sinta semakin cemas. Dim, ada apa? Kenapa kamu diam? Sinta, aku tidak tahu bagaimana. Ia terbata-bata, wajahnya memerah, kata-katanya berantakan dan ia tidak bisa fokus. Aku ingin kamu. Tidak, bukan begitu. Rasanya aku. Sinta, waktu kita bertemu. Ah, sudahlah, menikahlah denganku. Serunya dalam satu tarikan napas sambil menyodorkan buket bunga pada Sinta. Sinta terpaku, berdiri di samping mobil dan menatap Dimas tanpa berkedip. Tangan dengan buket itu menggantung di udara. Dim, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat tidak terduga, aku Sinta jujur. Kamu menolakku? Dimas menatap kekasihnya dengan cemas. Tidak, aku tidak menolak. Hanya saja aku tidak siap dengan kejutan ini. Sinta sadar inilah saat yang tepat untuk menanyakan pertanyaan yang mengganggunya. Kita bahkan belum pernah intim, dan aku ingin tahu, kenapa? Dimas menatap Sinta dan diam. Jeda itu terasa terlalu lama. Ini sangat membuat Sinta tegang. Ia tidak mengerti apa artinya dan bagaimana harus menanggapinya. Sinta, Dimas memulai dengan ragu. Aku takut. Takut? Sinta tidak mengerti. Takut apa? Aku pikir kamu termasuk gadis yang sangat menjaga kehormatannya sampai menikah. Dan aku takut kalau aku menyentuhmu, kamu akan mengusirku selamanya. Dan aku sangat tidak mau itu terjadi, kamu mengerti? Serius? Kamu serius? Sinta tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan kamu tidak mencoba bertanya atau membicarakannya? Aku takut reaksimu, Dimas bersikeras. Begitu. Wah, kalau ada yang cerita begini padaku, aku tidak akan percaya hal seperti ini masih ada di zaman sekarang. Kamu tersinggung padaku? Ya. Karena keraguan-raguanku? Ya. Tidak. Lebih tepatnya kamu mengejutkanku dengan keraguan-raguanmu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku usul kita pergi ke rumahku dan minum anggur, supaya pikiranku bisa jernih. Akhir-akhir ini aku tidak tahu harus berpikir apa. Malam itu menjadi sangat romantis dan berakhir sebagaimana mestinya. Pagi harinya, Sinta mengatakan bahwa ia menerima lamaran Dimas, dan mereka perlahan-lahan mulai mempersiapkan pernikahan. Sinta tidak mau menikah di musim hujan. Kita tunggu sampai April, ya, usulnya pada Dimas. Kenapa? Karena sekelilingnya kelabu dan suram. Aku tidak mau foto dan video pernikahan kita jadi abu-abu dan membosankan. Bagiku selalu terang dan cerah saat kamu di dekatku, coba Dimas membujuknya. Tapi Sinta bersikeras, dan akhirnya mereka berkompromi. Dimas pindah ke rumah Sinta. Dan pernikahan akan dilangsungkan pada akhir April. Sinta menyukai status barunya. Ia senang pulang ke rumah, memasak berbagai hidangan lezat dan memanjakan Dimas dengan keahlian kulinernya. Ia berusaha tidak lembur, berhenti membawa pekerjaan di akhir pekan. Sepertinya semuanya berjalan baik, kecuali dua hal. Mereka jarang berhubungan intim, dan Miko sama sekali tidak mau menerima penghuni baru. Kucing itu terus-menerus buang air di sepatu Dimas, merusak barang-barangnya, dan dengan seluruh sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak menganggap Dimas sebagai salah satu pemiliknya. Sinta tidak tahu harus berbuat apa. Ia memarahi Miko,
yang sebenarnya kucing yang sangat pintar dan belum pernah berperilaku seperti ini sebelumnya. Karena Miko, Sinta dan Dimas sering bertengkar. Sinta mengerti perasaan tunangannya, tapi ia juga membela kucingnya. Sinta, aku tidak mengerti apa salahku padanya. Aku tidak pernah menyakitinya, menyentuhnya pun tidak. Aku memberinya makan, memberinya camilan, tapi dia tetap saja berbuat ulah. Dim, aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak pernah seperti ini. Aku akan pergi ke dokter hewan dan berkonsultasi. Sekalian saja pergi ke psikolog kucing, Dimas kesal. Sudah jelas. Dia tidak mengakuiku dan tidak akan pernah. Mungkin kita serahkan saja dia ke orang lain? Sinta tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa maksudmu diserahkan? Ini kucingku. Kakek yang memberikannya padaku. Dia sudah bersamaku selama 8 tahun. Bagaimana bisa aku memberikannya pada orang lain? Lagi pula dia sudah tua. Mungkin dia sudah pikun, seperti orang tua. Mungkin lebih baik disuntik mati saja? Air mata langsung mengalir dari mata Sinta. Kata-kata itu sangat menyakitkan dan menghinanya. Dimas sadar ia sudah kelewatan dan segera meminta maaf. Sinta, maaf, aku salah bicara. Tapi coba mengerti aku juga. Aku lelah dengan semua negativitas ini. Dari siapa lagi? Dari seekor kucing. Aku mengerti kamu, tapi aku tidak akan menyerahkan Miko. Dan jelas aku tidak akan menyuntiknya mati. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak dididik seperti itu. Aku janji, aku akan ke dokter hewan dan berkonsultasi. Mungkin dia perlu obat penenang atau mungkin ini penyakit? Baiklah, setuju. Aku akan bersabar, karena dia begitu penting bagimu. Keesokan harinya, Sinta pergi ke klinik hewan langganannya. Ia beruntung, dokter hewan yang biasa menangani Miko sedang praktek hari itu. Sinta menjelaskan situasinya dan menceritakan semua yang terjadi di rumah. Dokter hewan itu, Pak Irawan, mendengarkan dengan diam. Ketika Sinta selesai, ia berkata dengan sedih, Sinta, apa yang akan saya katakan ini mungkin tidak akan Anda sukai. Miko Anda tidak sakit, dan tidak perlu diberi obat apapun. Ini tidak ada gunanya. Hewan, tidak seperti manusia, tidak mengerti kata-kata. Mereka hanya merasakan. Dan hewan peliharaan Anda merasakan bahwa ia berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan. Bahwa calon suami Anda bukan orang yang baik, dan dengan perilakunya, Miko mencoba memperingatkan dan melindungi Anda dari langkah yang salah. Anda mengerti? Sinta menatap dokter hewan itu dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Tidak begitu, akunya jujur. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya mengerti. Terdengar aneh, tapi ini benar. Apa yang harus dilakukan? Memilih. Sayangnya, Anda tidak punya pilihan lain. Miko tidak akan berhenti melakukannya. Mungkin kalau begitu aku kurung saja dia di kamar terpisah? Usul Sinta. Jadi, Anda akan memenjarakan kucing Anda? Tanya Pak Irawan heran. Apa salahnya? Kenapa hukuman seberat itu? Kalau begitu aku tidak tahu harus berbuat apa. Sinta hampir menangis karena frustrasi. Kalau aku punya kerabat, aku bisa menitipkannya pada mereka, tapi aku tidak punya siapa-siapa, dan aku tidak akan memberikannya pada orang asing. Sulit membuat keputusan seperti itu, saya mengerti. Tapi cepat atau lambat Anda harus melakukannya. Calon suami Anda tidak akan tahan lama dengan perilaku kucing seperti itu. Terlebih lagi, kenakalannya akan semakin menjadi-jadi, percayalah. Saya mengerti. Terima kasih, Pak Irawan, atas konsultasinya, saya akan memikirkannya. Sinta keluar dari klinik dan menelepon Tania. Halo. Aku dalam masalah besar dan tidak tahu harus berbuat apa. Sinta menceritakan kembali percakapannya dengan dokter hewan. Apa yang harus kulakukan? Kamu serius percaya omong kosong itu? Seru Tania. Kucing bisa membaca karakter orang dan mencoba memberitahumu sesuatu? Itu bahkan lucu mendengarnya. Tapi dia tidak pernah berbuat seperti ini sebelumnya, bela Sinta. Entahlah, mungkin itu karena usianya, seperti orang tua, usul Tania. Kamu bicara seperti Dimas. Ya, karena itu penjelasan yang paling masuk akal, bukan kemampuan mistis seekor kucing, omong kosong.
Oh, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengerti. Sinta menangis. Harus memilih apa? Dokter hewan itu benar. Siapa yang lebih berharga bagimu, karung berbulu yang mengotori rumah, atau pria yang mencintaimu? Bagiku, pilihannya jelas. Jangan bicara seperti itu. Aku sayang Miko. Dia seperti anakku. Kamu akan memilih siapa, suami atau anak? Kamu membandingkan hal yang tidak sebanding, seru Tania. Sudah ya, aku sibuk, aku pergi dulu. Kamu pikirkan saja. Dah, kata Sinta sedih dan mematikan telepon. Gadis itu berjalan di jalanan dan tanpa sadar kakinya membawanya kembali ke bangku taman tempat ia bertemu Dimas. Ia duduk dan menangis. Berbicara dan memberi nasihat jauh lebih mudah daripada mengambil keputusan, terutama keputusan yang aneh dan berat seperti ini. Sinta memandangi air dan dalam hati memohon pada kekuatan yang lebih tinggi, dan terutama pada kakeknya yang bijaksana, untuk memberinya petunjuk agar bisa menemukan jalan keluar. Di samping Sinta, seorang wanita berusia sekitar 60-an duduk, dan ikut memandangi air dalam diam. Sinta melihat sekeliling. Banyak bangku kosong, kenapa harus duduk persis di sebelahnya? Ia menatap wanita itu dengan tatapan tidak senang, tapi tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Keberatan aku duduk di sebelahmu? Tanya wanita itu dengan suara tegas dan jelas. Hanya saja banyak bangku kosong. Kenapa ibu duduk di sini? Ini bangku favoritku. Aku sering jalan-jalan di sini dan duduk di bangku ini. Oh, begitu. Ini juga bangku favoritku, kata Sinta dengan nada lebih damai. Dari wanita di sebelahnya terpancar kehangatan dan ketenangan. Ini perasaan yang aneh, karena Sinta biasanya tidak merasa hangat pada orang asing, terutama yang mengganggu ruang pribadinya. Ada apa denganmu? Kenapa matamu sembab? Ada yang membuatmu sedih? Bukan apa-apa. Sinta mencoba menghentikan upaya wanita asing itu untuk masuk ke dalam hatinya, tapi anehnya, ia sendiri ingin berbicara dengan seseorang tentang masalah ini, mencurahkan isi hatinya, dan mungkin mendengar pendapat dari luar. Menurutku ini sangat penting bagimu sekarang. Ceritakan padaku apa yang terjadi, usul wanita itu. Maaf, tapi saya dididik untuk tidak mencurahkan isi hati pada orang yang baru dikenal, kata Sinta dengan nada meminta maaf. Kalau begitu, mau aku yang cerita? Tawar wanita itu dengan senyum licik. Silakan coba, Sinta setuju dengan nada ironis. Ia sedikit penasaran, seperti semua wanita, tetapi pada saat yang sama pragmatis dan tidak percaya pada peramal atau cenayang. Merasa bahwa ia akan diberi semacam ramalan nasib, Sinta pun setuju. Sungguh menakjubkan bagaimana orang bersikap sombong di awal pembicaraan denganku, dan bagaimana mereka berubah drastis ketika aku menceritakan hal-hal yang hampir tidak ada yang tahu, lanjut wanita itu dengan senyum liciknya. Kamu juga tidak percaya padaku kan? Kamu yakin semua orang di sekitarmu adalah penipu? Sinta ingin membantah, tetapi wanita itu menggelengkan kepala dan mengangkat tangannya, mencegahnya. Sudahlah, tidak perlu basa-basi dan percakapan seperti ibu salah paham, aku sudah lama hidup dan bisa membaca orang seperti buku terbuka, terutama ketika mereka tidak mempercayaiku. Kamu juga tidak percaya, sayang sekali. Aku bisa dan ingin membantumu. Kamu sekarang berada di persimpangan jalan, mencoba membuat keputusan, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Kamu pikir pilihannya sangat sulit, tapi sebenarnya sangat sederhana jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sinta kini menatap wanita asing itu dengan penuh minat. Ia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik, tapi apa yang dikatakannya sudah membuat Sinta mendengarkannya lebih saksama. Bagaimana bisa melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, ketika di hadapan saya ada pilihan, mengkhianati satu orang terdekat atau yang lain? Tanya Sinta. Tanpa secara langsung menyebutkan alasan air matanya. Siapa yang kamu hianati? Tanya wanita itu. Orang yang hampir tidak kamu kenal. Kenapa tidak kenal? Saya kenal baik, bantah Sinta. Benarkah? Apa yang kamu tahu tentang dia? Banyak hal. Kami punya minat yang sama. Kami sama-sama kesepian. Tidak punya kerabat dekat. Dan kamu yakin 100% tentang itu? Tentu saja, kata Sinta tegas, lalu tiba-tiba berpikir.
Kamu pernah ke rumahnya sekali saja? Lanjut peramal itu dengan pertanyaan tajam. Benar juga, aku belum pernah sekalipun ke rumahnya, Sinta setuju dalam hati. Kami selalu bertemu di tempat umum atau di rumahku. Bahkan ketika aku menawarkan bantuan untuk mengemasi barang-barangnya pindahan, dia menolak. Kenapa? Tidak, kata Sinta jujur. Dan itu tidak membuatmu heran? Seharusnya kamu memikirkannya sebelum mengusir kucingmu ke jalanan, yang tidak seperti kamu, tidak percaya pada kata-kata, tapi hanya membaca energi seseorang. Kucing tidak bisa dibohongi, tapi kamu bisa. Aku kan tidak bilang apa-apa soal kucing, pikir Sinta. Atau aku bilang dan lupa? Apa saya tadi bilang sesuatu tentang kucing? Tanya Sinta keras. Tidak, kamu tidak bilang. Tapi tanpa kata-katamu pun aku tahu dilemamu. Baik, jika ibu tahu segalanya, katakan apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan. Mau nasihat? Senyum wanita itu. Kamu kan tidak percaya padaku. Untuk apa nasihatku? Maaf, ya, saya salah, saya akui. Tapi ibu juga setuju kan, di zaman sekarang banyak sekali yang mencoba menipu dengan meramal masa depan. Aku tidak akan meramal masa depanmu. Aku hanya ingin berbicara dan membantumu agar tidak membuat kesalahan fatal. Tapi aku setuju denganmu, ya, penipu itu banyak. Ceritakan padaku apa yang terjadi dan apa yang harus kulakukan. Aku benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Tidak ada yang istimewa. Hanya saja seseorang mengincar rumahmu dan berhasil menjalankan rencananya. Maksudnya? Sinta tidak percaya. Secara harfiah. Dia tidak mencintaimu. Dia datang ke dalam hidupmu bukan karena kebetulan, tapi, seperti kata orang, atas petunjuk, kamu tidak dibutuhkannya. Yang dibutuhkannya adalah rumahmu yang bagus di pusat kota. Dan jika kamu lebih perhatian dan menyalakan naluri pengacaramu, kamu akan tahu ini tanpa bantuanku. Mendengar istilah itu, Sinta kehilangan kata-kata karena terkejut. Itu adalah istilah yang sering ia atau Tania gunakan ketika Sinta terlalu curiga pada sesuatu atau seseorang. Peramal itu melanjutkan, jika kamu benar-benar ingin mengetahui segalanya dan membongkar kedok kekasihmu, ujilah dia. Ujian apa? Sinta tidak mengerti. Ujian biasa, uji kesetiaan dan kejujuran, atau uji cinta. Bagaimana caranya? Rasanya semua ujian ini meragukan dan tidak pantas dilakukan saat kita mencintai seseorang. Ujian itu meragukan dan tidak pantas saat kamu yakin orang itu juga mencintaimu, bukan memanfaatkanku untuk tujuannya sendiri. Dan saat tidak ada rahasia di antara kalian, dan saat kamu tahu di mana dan dengan siapa dia tinggal, karena kamu pernah ke rumahnya setidaknya sekali. Dan saat kehidupan pribadimu penuh gairah, seperti seharusnya di awal hubungan yang normal. Apa semua itu ada padamu? Kamu tidak perlu menjawab, aku tahu tidak ada. Sinta menunduk. Ia merasa sakit secara fisik mendengar kata-kata itu. Peramal itu benar. Semua itu tidak ada padanya. Ia selalu menepis pikiran dan keraguan itu setiap kali muncul di kepalanya. Tidak mau memikirkannya, karena pernah membaca di sebuah buku psikologi populer bahwa orang yang dicintai harus diterima apa adanya, tanpa ujian apapun. Ia tidak pernah mengujinya, hanya menerimanya. Anda yakin dia bersamaku karena rumah? Tanya Sinta di sela isak tangisnya. Ya, aku yakin. Dia bukan priamu, dan sebenarnya dia orang yang sangat berbeda. Semua kebetulan kalian adalah persiapan dan pengetahuan yang sangat baik, perhitungan yang cermat untuk memukaumu dan masuk ke dalam hatimu. Kamu kan bereaksi seperti itu pada seleranya, kata peramal itu dan terdiam, menunggu reaksi Sinta. Tapi untuk persiapan seperti itu, seseorang harus mengenalku dengan baik, tahu apa yang kusuka, apa yang sama sekali tidak kuterima. Itu harus orang yang sudah lama dan sangat dekat denganku. Sinta akhirnya menyalakan naluri pengacara dan logikanya. Dan orang seperti itu hanya ada dua. Sinta menatap wanita asing itu dengan kaget. Tidak mungkin, hampir ia berteriak di seluruh taman. Aku tidak percaya, untuk apa? Kenapa? Demi apa? Selain pertanyaan, Sinta tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menangis terseduh-seduh. Ia tidak mau percaya pada apa yang terjadi. Dan yang terpenting,
Ia tidak mengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Peramal itu menunggu Sinta tenang dan bertanya, "Kamu sudah tahu siapa dalangnya?" "Ya," jawab Sinta dengan suara tak bernyawa. "Boleh tahu siapa?" "Temanku, Budi. Kami pacaran hampir setahun, lalu putus atas inisiatifku. Dia keberatan, tapi aku bersikeras. Aku tahu dia punya perasaan padaku, tapi aku tidak membalasnya dan jujur mengatakan itu padanya. Mungkin dia tersinggung dan memutuskan untuk balas dendam. Tapi dengan cara licik seperti ini, aku tidak menyangka. Dan untuk apa rumahku? Dia punya rumah sendiri. Bahkan punya rumah besar peninggalan orang tuanya di pinggir kota. Ini balas dendam pria yang sangat picik, ya?" Peramal itu menatap gadis itu dengan heran. "Dengar, begini saja. Kamu uji dulu kekasihmu, dan nanti semuanya akan jelas. Lihat saja. Bagaimana? Apa yang harus kukarang-karang kalau aku sudah tidak mau melihatnya lagi? Kamu harus memahami situasinya sampai tuntas dan membongkar pengkhianat itu. Tunjukkan bahwa kamu mengalahkan mereka. Ini sangat penting," bujuk wanita asing itu. "Jangan hanya datang dan mengusirnya, harus dibuat agar semua pelaku penipuan ini terbongkar. Hanya dengan begitu kamu akan menjadi pemenang dalam permainan ini, dan hanya dengan begitu tidak ada lagi yang akan menipumu." "Baiklah. Bagaimana caranya?" "Sederhana. Katakan pada tunanganmu bahwa kamu harus pergi perjalanan dinas selama 3 hari. Kamu tahu kan di mana dia bekerja?" "Ya, tahu." "Bagus. Naik taksi. Pergi ke tempat kerjanya menjelang sore, lalu ikuti kemana dia pergi. Sangat sederhana." Rasanya tidak pantas, Sinta mencoba membantah. "Tidak apa-apa. Lebih baik begitu daripada berakhir di jalanan sambil memeluk kucing." "Baiklah, akan kucoba." Gadis itu setuju dengan pasrah. "Jangan mencoba, tapi lakukan." "Tidak ada yang sulit," bantah wanita asing itu. "Yang penting, jangan bilang siapa-siapa, bahkan temanmu." "Baik, akan kulakukan," Sinta setuju. "Maaf, nama ibu siapa? Di mana saya bisa menemukan ibu?" Wanita asing itu mengeluarkan secarik kertas dari tasnya dan memberikannya pada Sinta. "Di sini tertulis semua. Aku tahu kamu akan bertanya," senyumnya dan berdiri dari bangku. "Kamu pasti berhasil, jangan ragu. Dan takdirmu akan segera menantimu di tikungan depan. Kamu tidak akan melewatinya." Ia mengedipkan mata pada Sinta dan berjalan dengan langkah mantap menuju pintu keluar taman. Sinta membuka secarik kertas itu, di mana tertulis nomor telepon, nama, Ibu Ratih. Dan di bawahnya tertulis, "Kamu pasti berhasil. Percayalah pada kucingmu." Sinta menatap secarik kertas itu dengan kaget. Ini benar-benar mengejutkan. Berarti wanita ini sudah tahu sebelumnya akan bertemu siapa dan membicarakan apa, sulit untuk tidak terkejut. Sinta pulang. Di perjalanan, ia memikirkan apa yang akan ia katakan dan bagaimana bersikap agar tidak menunjukkan kondisinya. Dimas belum ada di rumah, dan ia merasa sedikit lega. Miko dengan setia menyambut majikannya di dekat pintu. "Kamu memang sahabat sejati, Miko. Terima kasih sudah memberiku petunjuk." Sinta mencium hidung kucingnya dan membawanya ke dapur untuk memberinya makan. "Dimas pulang larut malam ini, sekitar jam 10. Hai sayang." "Kenapa pulang larut?" tanya Sinta ramah. "Hai. Ada laporan yang harus diselesaikan, aku lupa. Jadi harus kukerjakan malam ini." "Oh, begitu, pekerjaan memang begitu ya." "Aku dikirim perjalanan dinas selama 3 hari, kata Sinta sedih. "Sebenarnya malas, tapi harus." "Oh, kenapa kamu? Apa tidak ada orang lain?" "Entahlah. Bos menelepon dan menyuruhku pergi." "Yah, kalau harus, ya harus," kata Dimas tanpa emosi. Keesokan paginya, Sinta demonstratif berkemas untuk perjalanan dinas. Ia sudah izin dari bosnya selama 2 hari kemarin. Untungnya ia punya jatah cuti, dan untuk jaga-jaga, ia menyewa kamar hotel di pinggir kota. Siapa tahu malam pertama tidak ada hasil. Ia butuh tempat menginap. "Dim, antar aku ke taksi, dong." "Sayang, aku lagi mandi." "Pergi sendiri saja ya." "Telepon kalau sudah berangkat," teriak Dimas dari kamar mandi.
Yah, orang yang saling mencintai tidak bersikap seperti ini, pikir Sinta sedih. Ia mengambil tas travel, tas tangan kecilnya, dan keluar dari rumah. Malamnya, ia duduk di taksi di seberang showroom mobil tempat Dimas bekerja. Dimas keluar dari showroom tepat jam 7 malam. Lihat, hari ini sepertinya tidak ada laporan yang harus diselesaikan, pikir Sinta sinis. Dimas masuk ke mobilnya dan melaju ke arah pusat kota. Aneh, rumahku arahnya sedikit berbeda. Kamu mau kemana, kawan? Pikir Sinta. Dimas berhenti di depan sebuah toko bunga yang sangat mengejutkan Sinta. Sopir taksi dengan patuh mengikuti mobil Dimas, berhenti di tempat yang diperlukan atas permintaan Sinta. Sekitar 10 menit kemudian, Dimas tiba di sebuah gedung apartemen, keluar dari mobil membawa buket bunga mewah, dan masuk ke lobi. Nah, sekarang apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku tahu dia masuk ke apartemen yang mana? Sinta kecewa. Tiba-tiba logika dan pengamatannya membantu. Sinta melihat lampu menyala di lantai 3. Setelah menghitung apartemen yang mana, Sinta membayar sopir taksi dan hendak keluar dari mobil ketika sebuah taksi lain berhenti di depan lobi, dan Tania keluar dari sana. Sinta tidak langsung mengerti apa yang terjadi. Ia sama sekali tidak menyangka akan melihat sahabatnya di tempat ini dan ingin memanggilnya, tapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Naluri pengacaranya menyarankan untuk tidak melakukannya. Sinta menunggu sampai Tania masuk ke lobi yang sama, dan beberapa menit kemudian ia mengikutinya. Naik ke lantai 3, Sinta berhenti di depan apartemen yang dituju, mengumpulkan pikiran dan memberanikan diri untuk menekan bel, ketika tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang dikenalnya. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku tidak tahan lagi, kamu mengerti, kata Dimas pada seseorang. Dia membuatku jengkel. Dan kucing itu, setiap kali aku harus menahan diri untuk tidak membuangnya keluar. Dengar, kamu kan tahu ini semua demi apa? Apa sulit bagimu bersabar demi masa depan kita? Sinta mendengar suara yang paling tidak ingin ia dengar di sini. Itu adalah Tania. Aku yang merancang rencana ini, kita sudah bersabar begitu lama, melakukan begitu banyak hal, dan sekarang kamu mau menyerah di saat-saat terakhir? Terakhir apanya? Sampai akhir April masih lama. Bukan kamu yang harus menghabiskan waktu dengannya, tapi aku. Aku muak padanya, mengerti? Aku mengerti. Aku juga muak dengan notaris tua itu, yang harus kutemani demi kita. Tapi mau bagaimana lagi, kita tidak punya pilihan lain, Tania menenangkan komplotannya. Sinta membeku dan tidak bisa bergerak. Saat ini, yang paling ia inginkan di dunia adalah bangun dan menyadari bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Ia mencubit lengannya, tetapi tidak ada efek yang diinginkan, karena ini bukan mimpi. Baik, aku harus tenang. Ayo, tenangkan dirimu, kamu pasti bisa, ia meyakinkan dirinya sendiri. Sinta hendak menekan bel ketika ia mendengar lagi. Tania, mungkin sudahi saja semua ini? Ibuku sudah menanyakan terus kapan aku akan menikah. Menanyakan tentangmu. Aku sudah tidak tahu harus beralasan apa lagi. Ibu. Benar-benar bingung, Sinta dengan mantap menekan bel. Sekarang ia tidak ragu lagi. Ia tidak terkejut. Ia sangat marah. Siapa itu? Tanya Tania. Entahlah. Ibu sedang di villa sampai akhir pekan. Mungkin tetangga mencari ibu, kata Dimas dan membuka pintu. Wajahnya perlu dilihat. Ia pucat pasi dan menatap tamu tak diundang itu, nyaris tanpa berkedip. Kamu. Hanya itu yang bisa ia katakan. Lihat. Sinta tersenyum sinis. Boleh masuk? Ia tidak bertanya. Ia masuk dengan percaya diri ke dalam apartemen dan langsung berhadapan dengan sahabatnya. Apa kabar, kawan-kawan? Sedang apa kalian? Membahas kejutan apa lagi untuk membuatku jatuh cinta pada Dimas? Lain kali kita kemana? Sirkus sudah, mungkin kebun binatang? Sinta berjalan dengan percaya diri ke dalam ruangan, bahkan tanpa melepas sepatunya, meskipun di luar hujan dan sepatunya jelas kotor dan meninggalkan jejak. Maaf, aku mengotori lantaimu sedikit. Yah, kalian punya banyak waktu. Aku kan pergi dinas 3 hari, dan ibu baru pulang akhir pekan, jadi ada kegiatan, senyum Sinta.
Nah, ceritakan padaku, akhir seperti apa yang kalian siapkan untukku? Membawaku ke hutan? Menganggapku gila? Pilihan apa lagi yang lahir di kepala sakit kalian? Ia duduk dengan demonstratif di kursi, menyilangkan kaki dan menatap tajam bergantian pada mantan sahabat dan mantan tunangannya. Aku tidak dengar, atau kalian tidak bicara apa-apa? Kehabisan kata-kata, Sinta benar-benar menikmati momen itu. Ayo, bagikan rencananya. Tania dan Dimas menatap Sinta, tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Mereka jelas tidak menyangka akan terbongkar. Baiklah, karena kalian membisu, biar aku yang bicara, kata Sinta. Ia berdiri dari kursi dan mendekat ke Dimas. Barang-barangmu akan ada di depan gerbang. Akan kukemasi begitu aku pulang. Dimas sepertinya ingin mengatakan sesuatu, membuka mulutnya, tapi kemudian menatap Sinta dan mengurungkan niatnya. Dan kamu? Sinta menoleh ke Tania. Aku bahkan tidak tahu harus menyebutmu apa, karena bahkan pengkhianat pun terdengar seperti pujian dalam kasus ini. Aku tidak tahu apa salahku padamu, tapi apapun itu, perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku tulus berharap suatu hari nanti, kamu akan merasakan apa yang kurasakan sekarang. Sinta mendorong mereka berdua, berjalan di antara mereka menuju pintu keluar dan membanting pintu dengan keras. Keluar dari gedung itu, ia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di dalam, seolah-olah seseorang menempelkan logam panas. Belum pernah sebelumnya Sinta merasakan perasaan mengerikan ini, kekecewaan karena pengkhianatan. Ia berjalan tanpa tujuan, lurus saja, dan sekali lagi kakinya membawanya ke taman, ke bangku yang sama. Sudah larut dan gelap, tapi gadis itu dengan mantap duduk di bangku, menutup matanya. Ya, seperti itu, dengan mata tertutup. Air mata mengalir di pipinya, dan ia tidak mau menyekanya, seolah membiarkan cairan asin itu membersihkan jejak sentuhan pengkhianat di wajahnya. Ia duduk di sana hampir sampai fajar dan baru pulang menjelang pagi. Akibat jalan-jalan malam itu adalah flu parah. Ia terbaring dengan demam tinggi selama beberapa hari. Untungnya sekarang ada layanan pesan antar untuk hampir semua hal, dan ia tidak perlu meminta bantuan siapapun. Budi meneleponnya beberapa kali, tetapi Sinta berbohong bahwa ia sedang dinas luar kota. Ia tidak mau bertemu siapapun, bahkan Budi, yang awalnya ia curigai dalam rencana licik ini. Mungkin karena itulah ia tidak mau bertemu dengannya, karena ia telah menghina orang itu dengan ketidakpercayaannya, meskipun Budi tidak tahu. 3 bulan berlalu. Sinta memutuskan untuk memulai hidup baru, atau lebih tepatnya, hidup dengan cara yang berbeda. Ia mengubah warna rambutnya, gaya rambutnya, sedikit memperbarui lemari pakaiannya, dan secara penampilan menjadi orang yang berbeda, lebih tegas, keras, dan bahkan sedikit sinis. Hari ini Sinta libur, dan ia memutuskan untuk bertemu dengan Ibu Ratih, yang sangat ia syukuri tetapi belum sempat mengatakannya. Jika bukan karena wanita ini, tidak diketahui di mana Sinta sekarang dan dalam kondisi apa. Peramal itu dengan ramah setuju untuk bertemu di taman. Terima kasih sudah datang, Sinta langsung memulai. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan nasihat Ibu. Bukan aku yang harus kau syukuri, tapi teman berbulumu itu. Itu lebih banyak jasanya daripada jasaku, senyum Ibu Ratih. Ia menatap Sinta dengan saksama dan menilai perubahannya. Kau terlihat baik. Warna rambut ini cocok untukmu, tapi jangan berharap bisa berubah menjadi wanita sinis. Pertama, itu ide yang buruk. Kedua, kau tidak akan bisa. Di dalam dirimu, kau berbeda. Kau gadis yang baik, sopan, dan pintar. Untuk apa berubah menjadi seseorang yang bertentangan dengan perasaan dan keyakinan batinmu? Demi apa? Atau untuk menyakiti siapa? Hanya saja, menjadi baik dan sopan tidak dibutuhkan oleh siapapun, Sinta mencoba membantah. Omong kosong, siapa yang bilang begitu? Hanya karena satu wanita iri dan pria bodoh yang bisa dikendalikan, kau akan menghancurkan hidupmu dan mengubah dirimu. Jangan bicara omong kosong. Kau masih muda. Kau masih punya masa depan. Percayalah, aku tahu apa yang kubicarakan. Rasanya tidak begitu, Sinta bersikeras. Aku mengerti. Rasa sakit masih berbicara di dalam dirimu, itu normal. Sebentar lagi lukanya akan sembuh,
Dan kau akan bertemu dengan pria yang sangat baik, tulus, dan yang terpenting, jodohmu. Dan kau akan melihat bahwa dalam hidup ini lebih banyak hal cerah dan menyenangkan. Kau akan mengerti bahwa mencintai itu bisa dan harus dilakukan, dan kau akan merasakan bagaimana rasanya dicintai dengan tulus dan sepenuh hati. Jangan menutup diri darinya, jangan mengusirnya, dan semuanya akan baik-baik saja. Terdengar tidak masuk akal, senyum Sinta. Tapi saya tidak akan berdebat dengan ibu. Saya sudah yakin bahwa ibu bisa meramal masa depan dengan akurat, setidaknya masa depan saya. Saya sangat ingin percaya bahwa semua yang ibu katakan akan menjadi kenyataan. Tapi untuk saat ini, rasanya sulit, maaf. Ya, aku mengerti. Bersabarlah sedikit, lepaskan situasinya. Dan sebentar lagi di tikungan depan, kau akan bertemu dengannya, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Sekarang maaf, aku harus pergi. Ya, tentu saja, terima kasih atas pertemuannya. Dan Sinta tersenyum sangat sedih namun penuh harap. Ibu Ratih pergi, dan Sinta tetap duduk di bangku. Hari ini libur, dan ia bisa berjalan-jalan dan menikmati alam. Sinta melanjutkan hidupnya yang biasa. Kerja, rumah. Di rumah, Miko dengan setia menunggunya. Setengah tahun telah berlalu sejak perpisahannya dengan Dimas. Luka perlahan sembuh, dan Sinta memutuskan bahwa pada liburan berikutnya ia akan pergi berlibur ke suatu tempat, satu masalah. Sekarang sama sekali tidak ada orang yang bisa dititipi Miko. Dulu ia meminta Tania untuk menjaga hewan peliharaannya, tapi teman ternyata musuh, dan sekarang ia bingung bagaimana dengan kucingnya. Bisa saja meminta tetangga, Tante Maria, tapi ingatannya buruk dan Sinta khawatir ia akan lupa memberi makan kucingnya. Baiklah, akan kupikirkan nanti saat masalahnya harus diselesaikan, putus Sinta. Ia masih punya rekan kerja, seorang gadis magang muda, dan ia tinggal di gedung sebelah rumah Sinta, mungkin bisa memintanya. Sinta pulang dari kantor. Suasana hatinya benar-benar buruk. Ia dimarahi bosnya di akhir jam kerja. Dan yang paling menyakitkan, ia dimarahi secara tidak adil. Membuktikan apapun pada bosnya sia-sia, jadi Sinta diam-diam mendengarkan dan berkemas pulang. Besok semuanya akan jelas, dan bos akan meminta maaf, tapi itu besok, dan hari ini suasana hatinya tidak baik. Untuk sedikit memperbaiki suasana hatinya, Sinta memutuskan untuk pulang lewat jalan lain. Di jalan itu, baru saja dibuka sebuah kedai kopi baru dengan nama yang aneh, di tikungan. Apa yang dipikirkan pemiliknya saat memberi nama, tidak jelas, tapi begitulah namanya. Di kedai kopi ini, kuenya sangat lezat, hampir seperti buatan rumah. Sinta sangat suka makanan manis, terutama kue buatan sendiri, tapi ia malas memasak, dan tidak ada orang yang bisa dimasakkan untuknya. Jadi kadang-kadang ia memanjakan dirinya dengan beberapa potong kue dari kedai kopi. Hari ini ia memutuskan bahwa suasana hatinya pas untuk yang manis-manis. Sinta masuk ke kedai kopi. Hampir semua meja penuh pada jam ini, hanya satu meja yang kosong, di dekat jendela etalase. Tapi Sinta tidak terganggu, tidak masalah di mana letaknya. Ia kan datang sendiri hanya untuk minum cappuccino dan makan kue. Sinta memesan dan menunggu dengan sabar. Ia memutuskan untuk menelepon Budi, yang masih ia hubungi dengan dingin, merasa bersalah karena pernah mencurigainya. Ia mengeluarkan telepon dan hendak menelepon, ketika tiba-tiba seorang pelayan yang lewat tersandung dan menumpahkan nampan berisi minuman dan kue ke atas Sinta. Sinta melompat dari kursinya. Penampilannya sangat aneh dan sekaligus lucu. Blazer biru mudanya ternoda krim dan percikan kopi dan rusak parah. Sinta marah. "Mbak, Anda lihat tidak kemana Anda berjalan? Anda tahu berapa harga setelan ini? Lagi pula ini baru. Siapa yang akan mengganti semua ini?" Hampir Sinta berteriak. Pelayan itu berdiri dengan wajah memerah dan menatap pengunjung dengan rasa bersalah. Ia baru bekerja di kedai kopi ini seminggu dan sadar bahwa ia akan dipecat hari ini juga. "Ada apa ini? Pak Baskoro, maaf, saya tidak sengaja." Pelayan itu mulai membela diri di hadapan seorang pria yang muncul entah dari mana. "Kenapa Anda bilang begitu pada saya? Minta maaflah pada mbaknya," kata pria itu serius dan mendekati Sinta. "Saya minta maaf atas nama staf kami.
Saya akan mengganti biaya setelan Anda. Dan selama sebulan ke depan, Anda bisa mengunjungi kedai kami secara gratis sebagai kompensasi kerugian moral. Saya sungguh menyesal bahwa karyawan saya merusak pakaian dan suasana hati Anda, tapi ini hanya barang yang bisa dibeli. Sinta menatap pria itu dengan tidak senang. Saya mengerti ini hanya barang, dan saya sangat beruntung kopi panas tidak mengenai wajah atau tangan saya. Itu kan tidak bisa diganti begitu saja, kan? Mungkin sebaiknya Anda lebih teliti dalam memilih karyawan? Saya setuju dengan Anda, dan sekali lagi meminta maaf atas nama kedai kami. Saya sungguh menyesal hal ini terjadi. Mungkin ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan ini? Rasanya tidak. Kompensasi untuk pakaian yang rusak sudah cukup. Sebutkan berapa harga setelan Anda, dan saya akan mengembalikan seluruhnya. Besok akan saya bawakan notanya, Anda bayar sesuai nota. Untuk apa nota? Sebutkan saja jumlahnya, dan saya akan berikan uangnya. Bagaimana kalau saya sebutkan jumlah yang jauh lebih besar dari harga sebenarnya? Tanya Sinta dengan tatapan licik. Saya akan bayar sebanyak yang Anda sebutkan. Benar atau tidak, itu urusan hati nurani Anda, senyum pemilik kedai kopi itu. Anda begitu mudah percaya. Tidak juga, saya hanya pandai membaca orang, dan entah kenapa saya merasa Anda tidak akan menipu. Lebih tepatnya, saya yakin Anda bukan tipe orang yang menipu, dan sudah pasti termasuk orang yang punya hati nurani. Wah, Anda seorang psikolog, bukan? Saya seorang pembuat kue. Pria itu tersenyum lagi. Tapi hidup mengajarkan untuk mengamati, dan selain itu intuisi saya bagus. Baiklah, setuju. Sinta menyebutkan harga sebenarnya setelan itu sampai ke rupiah terakhir, bahkan tanpa membulatkannya. Pria itu meminta maaf dan pergi. Beberapa menit kemudian ia kembali dan memberikan Sinta jumlah uang yang hampir 3 kali lipat dari yang disebutkan. Kenapa sebanyak ini? Sinta terkejut. Belilah 1 setelan lagi sebagai kompensasi. Sinta mengambil uang itu, menghitung jumlah yang benar, dan mengembalikan sisanya. Anda tahu, saya dididik bahwa mengambil milik orang lain itu tidak baik, dan ini benar-benar milik orang lain. Saya hanya akan mengambil uang untuk setelan itu, karena saya memang harus membeli yang baru, dan harganya mahal, dan saya tidak merencanakan pengeluaran seperti itu bulan ini. Mengenai kompensasi, tawaran Anda soal kue gratis selama sebulan sudah cukup. Kue Anda luar biasa lezat, kata Sinta dengan nada damai. Baiklah, setuju. Kalau begitu akan saya kompensasi dengan kue, dan jika Anda ingin kue atau pastry yang tidak ada di menu, panggil saja saya. Saya akan buatkan pesanan khusus untuk Anda. Ia tersenyum dan mengulurkan tangan. Nama saya Baskoro. Saya pemilik dan kepala koki di tempat ini. Senang bertemu Anda, Sinta, gadis itu balas menjabat tangannya. Selama sebulan penuh, Sinta hampir setiap hari mengunjungi kedai kopi itu. Baskoro selalu keluar ke ruang depan saat Sinta datang. Ia sudah tahu jam berapa Sinta datang, dan menjelang kedatangannya ia berusaha menyiapkan sesuatu yang istimewa, yang tidak ada di menu. Suatu hari, pada kunjungan seperti itu, Baskoro tidak tahan lagi dan mengundang Sinta makan malam. Jangan salah paham. Kita hanya makan malam bersama, Baskoro menjelaskan dengan malu-malu. Saya tidak keberatan. Mari kita makan malam, Sinta setuju dan tersenyum. Kalau begitu, boleh saya jemput? Tentu, ia menyebutkan alamatnya. Bagus, bagaimana kalau besok, Anda bisa? Ya, bisa. Besok Jumat. Sabtu saya libur, jadi bisa santai dan tidak perlu melihat jam. Setengah tahun setelah makan malam itu, Baskoro melamar Sinta. Dan setahun kemudian, putra mereka lahir. Dan hanya setelah kelahiran anaknya, Sinta teringat ramalan Ibu Ratih, bahwa Sinta akan menemukan kebahagiaannya di tikungan. Hanya saja Sinta tidak pernah menyangka bahwa itu adalah nama sebuah tempat, wanita yang luar biasa, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Sekarang aku benar-benar tahu bagaimana rasanya dicintai dengan tulus, pikir Sinta, menatap suaminya yang sedang menggendong putra mereka.